warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah. Saya ingin mereview sejenak apa yang kita bahas Rabu yang lalu karena belum seluruhnya tercakup, dan hari Rabu yang lalu saya terlalu mendominasi sehingga waktunya habis untuk saya. Sekarang saya akan mereview sambil menambah apa yang kurang. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk tanya jawab atau boleh sharing di antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Begini, dalam menghadapi ujian dari Allah berupa wabah ini, kita perlu menenteramkan hati. Karena ketentraman itu penting sekali. Ketika kita stres, ketika kita ketakutan, ketika kita itu was-was, maka energi kita itu terbagi. Dan energi yang digunakan untuk mengatasi ketakutan itu justru lebih besar daripada energi yang dipakai untuk tenaga sehari-hari. Oleh karena itu, kita hilangkan stres, kita hilangkan rasa ketakutan. Caranya gimana? Dengan cara keimanan yang baik. Ya. Dengan ketentraman itu, maka kita punya modal yang besar. Ketika kita mengambil keputusan-keputusan, maka keputusan-keputusan kita itu wajar dan proporsional. Dan juga kita punya tenaga yang cukup untuk memproduksi zat imun. Dan zat imun ini sangat penting. Kalau kita imunitas kita cukup bagus, maka insya Allah kita tidak mudah terinfeksi. Mungkin virus datang, mungkin virus masuk, tetapi tidak sampai sakit kita. Sikap apa itu? Pertama kali kita mesti bersyukur dulu. Bagaimana ada wabah kok kita bersyukur? Bersyukurnya begini, bahwa kita diciptakan oleh Allah, itu tidak diciptakan lalu terus dibiarkan saja. Tapi kita diciptakan lalu kemudian kita dikelola, kita dimanage. Ketika Allah memanage kita, Allah juga memberi kita guidance. Allah juga memberi kita bimbingan-bimbingan, karena memanage manusia itu tidak gampang, karena manusia mempunyai akal dan mempunyai nafsu, mempunyai dorongan yang macam-macam, yang karakternya berbeda-beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ketika Allah memanage manusia sambil diberi guidelines bagaimana kita seharusnya menyikapi kejadian-kejadian itu. Dan ketika Allah membuat kejadian-kejadian di dunia, apapun kejadian itu, dekat dari kita maupun jauh, semuanya itu adalah pelajaran yang bisa kita pakai, yang kita ambil pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita. Yang bahasa umumnya itu biasanya disebut, apapun yang terjadi yang diciptakan oleh Allah adalah ujian, testing atau bala. Ya. Bala itu artinya ujian. Tapi kalau kita bilang bala, seringkali konotasinya negatif. Sebenarnya bala itu bisa positif, bisa negatif. Tergantung persepsi kita. Nah, saya mau mengajak persepsi kita itu persepsi positif. Yaitu memulai dengan rasa grateful, rasa bersyukur kepada Allah. Misalnya, alhamdulillah kita diberi kehidupan dan diberi kesehatan. Kemudian di dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi adalah test case untuk kita. Kita bisa nggak mengelola persepsi kita sehingga kita menangkapnya dengan baik. Yang mungkin bahasa umumnya disebut positive thinking. Saya lebih suka memakai husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Kalau berprasangka baik kepada Allah pasti positive thinking. Tapi kalau positive thinking belum tentu menyangkut atau mengandung berprasangka baik kepada Allah.
Misalnya begini, Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada sisi baik, pasti ada sisi buruk. Kenapa begitu? Ya begitu karena Allah menciptakan alam raya ini melalui splitting, melalui pembelahan. Misalnya yang kita tahu, kalau ada sperm dan ovum bertemu, terjadi conception, habis itu terjadi pembelahan. Nah, Allah menciptakan alam raya itu juga begitu. Dari satu, kemudian terbelah. Ada langit, ada bumi. Dan pembelahan ini terus terjadi. Oleh karena itu, selalu di dalam alam raya ini ada pasangan-pasangan. Nah, pasangan itu bukan hanya yang sifatnya fisik, tapi juga yang sifatnya non-fisik. Misalnya yang fisik ada panas, ada dingin. Ada besar, ada kecil. Ada utara, ada selatan. Yang bukan fisik itu ada baik, ada buruk. Ada sehat, ada sakit. Ada positif, ada negatif. Nah, semua yang terjadi, apapun, pasti mengandung unsur bagus dan buruk. Kalau kita terlalu konsentrasi melihat sisi buruknya, maka celakalah kita akan mengalami ketakutan, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita mesti proporsional melihat sisi positif dan melihat sisi negatif. Setelah kita tahu sisi positif dan sisi negatif, kita lebih fokus untuk mencari yang positif dan menghindari atau menolak yang negatif. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang baik, ada yang buruk, sekaligus berbarengan. Itu ayatnya insya Allah kita semuanya hafal. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama-sama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan Allah mengulang 2 kali. Wa inna ma'al usri yusra. Ya, diulang 2 kali. Wordingnya itu kesulitannya itu pakai definite, artinya kesulitannya 1. Yusra itu indefinite, bisa banyak. Jadi setiap kali ada kesulitan 1, kebanyakannya banyak. Ada kesulitan 1, ada kemudahan banyak. Cuma sayang kita ini seringkali terlalu fokus pada yang negatif atau yang jelek. Kita sehat misalnya selama 20 tahun sehat, sakit 1 bulan, tapi seolah-olah sakit itu menghabiskan umur kita. Padahal hanya 1 bulan dari 20 tahun. Misalnya semacam itu. Misalnya lagi, ketika kita itu uang kita banyak dan uang kita sedikit. Uang banyak ada bagusnya, ada jeleknya. Uang sedikit ada baiknya, ada jeleknya. Nah kan, kalau kita misalnya uang kita banyak, kebaikannya kita senang sekali karena kita membeli apapun gampang. Tapi sisi buruknya banyak sekali. Kalau situasi seperti sekarang ini gonjang-ganjing, kita itu was-was. Kira-kira nilai rupiah ini akan melorot enggak? Ini nanti terjadi krisis ekonomi enggak? Karena ekonomi sektor real sekarang ini betul-betul menurun. Bahkan ada beberapa yang mandek. Maka suatu saat kalau ini berlangsung lama, bisa terjadi krisis ekonomi dan bahkan krisis sosial. Krisis sosial sekarang sudah ada tanda-tandanya banyak kriminal. Nah, ketika kita punya duit banyak, kita bingung, ini duit saya mau aku apain ini? Kalau ada di bank, nanti ada rush nggak? Terus kemudian nilai dolar naik, rupiahnya turun nggak? Dan sebagainya. Apalagi sekarang ini Cina sudah menerapkan beberapa transaksi itu pakai yuan saja, tidak pakai dolar. Nah, ini nilai dolar itu akan jatuh. Terus bagaimana ini? Enaknya aku simpan dalam dolar atau dalam yuan atau dalam yen? Negatifnya banyak. Belum lagi kalau kita punya banyak,
kita takut ada maling, ada rampok. Tapi kalau kita tuh duitnya sedikit, kita lalu ada gonjang-ganjing dolar, kita tenang saja. Kemudian ada hiruk pikuk macam-macam, aku nggak perlu takut. Kalau ada orang mau mencuri di rumah saya, apa yang dicuri? Nggak ada apa-apa. Tentu saya tidak mengajak untuk bermiskin-miskin. Cuma kita belajar melihat sisi negatifnya. Ya. Kemudian kita bersyukur bahwa Allah membuat semua kejadian-kejadian itu untuk melatih diri kita, untuk meningkatkan iman kita. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dengan kejadian ini. Contoh yang relevan dengan saya misalnya. Biasanya saya seminggu sekali mesti pergi ke PPM. Dan di PPM yang bisa hadir hanya sedikit. Karena apa? Semuanya kebanyakan pada sibuk. Tapi dikatakan mundur dari pengajian tidak mau. Tapi sekarang dengan adanya lockdown, kita tidak usah pergi ke kantor gedung PPM, kita di rumah. Dan sekarang yang berpartisipasi ada berapa nih Bu Reni? Ada banyak bukan? Nah, 23. Belum, nanti jangan-jangan ada. Ini ada Adnan Zaid, Dr. Adnan Zaid dari Jogja. Ada Lydia Siregar, ini PPM ya. Terus dari Jakarta, yang dari luar kota siapa lagi? Nah, ya pokoknya intinya bahwa dengan adanya lockdown ini, peserta pengajian itu makin banyak dan makin mudah bagi kita. Terus kalau dari saya, ilmu yang saya ingin share itu bisa terbagi kepada yang lain-lain, seperti Bu Somi ya. Bu Somi ini kalau saya nggak diundang Bu Somi ke sana nggak datang itu. Tapi dengan adanya seperti ini, Bu Somi hadir. Ya. Ini bagaimana bisa kita mendatangkan Bu Somi di dalam pengajian kita. Alhamdulillah, terima kasih Bu Somi. Ya, kemudian setelah kita tata hati dengan bersyukur, kita coba hidup ini kita fokuskan kepada Sang Pencipta. Coba kalau kita lihat apapun yang kita lakukan, orientasi kita itu alternatif pilihan salah satu. Apakah kita berbuat sesuatu untuk Allah, untuk Tuhan, atau untuk saya? Nah, kebanyakan orang melakukan sesuatu apapun untuk saya. Misalnya, sekolah. Milih sekolah jurusan bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Milih bahasa Inggris. Kenapa? Lebih mudah cari kerja. Kalau lebih mudah cari kerja, maka lebih mudah saya mendapatkan penghasilan. Penghasilan untuk saya. Saya milih jurusan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab gimana? Nanti kamu mau makan apa? Ini buktinya orang yang pintar bahasa Arab juga bisa dapat kerjaan, gitu. Tapi kita sudah ketakutan bahwa kita memilih jurusan sekolah saja itu sudah tujuannya kepentingan saya. Yang lebih umum, kalau siang hari kita bekerja, jam istirahat jam 12, kita makan. Kalau kita ditanya, kenapa makan Bu? Kemana makan Pak? Jawabannya apa? Karena lapar. Jadi makan untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan saya. Coba bandingkan dengan tadi, sebelum subuh kita makan. Bapak, Ibu, kenapa makan jam segini? Memangnya sudah lapar? Enggak, masih kenyang sih. Tapi kok makan? Ya, aku makan karena aku besok mau puasa agar aku kuat atau sanggup berpuasa 1 hari penuh. Kenapa puasa? Karena diperintah oleh Allah. Jadi makan sahur bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan berbakti kepada Allah. Nah, itu kalau kita kembangkan di segala sesuatu, enak.
Misalnya gini, ketika kita memberi uang kepada seseorang, itu kita memberi untuk kepentingan saya atau untuk Allah. Kalau untuk saya misalnya, saya akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Kemudian saya bagi-bagi uang kepada orang-orang. Ternyata saya kalah. Apa perasaan saya? Sialan itu orang-orang, udah aku kasih duit ternyata tidak memilih aku. Jadi ada penyesalan, ada kekecewaan. Bandingkan kalau kita itu bersedekah memberi orang satu atau banyak, kemudian kita memberinya itu karena diperintah oleh Allah. Aku memberi dia karena aku diperintah oleh Allah, karena aku mempunyai kelebihan penghasilan. Aku kasihan orang itu tidak bisa makan, aku beri. Aku memberi hanya karena diperintah oleh Allah, hanya ingin diridhoi oleh Allah. Kemudian orang itu tidak berterima kasih, kita kecewa nggak? Kalau kita betul-betul karena Allah, kita nggak kecewa. Kok dia nggak nyapa kamu sih, ketemu di jalan? Kan dia sering kamu kasih duit. Ya nggak apa-apa, mungkin dia nggak lihat, atau dia matanya sudah mulai kabur. Dan aku waktu memberi bukan karena aku kepengen dihormati, bukan karena aku diterima kasih. Aku waktu memberi karena aku ingin diridhoi atau ingin diberi pahala oleh Allah. Aku sudah dapat kok pahala. Dia terima kasih, dia menghormati saya atau enggak, terserah, itu urusan dia sendiri dengan Allah. Jadi dengan begitu, perilaku orang lain tidak mempengaruhi perasaan saya. Saya perasaan tidak terganggu, tidak terumbang-ambing oleh perilaku orang lain. Ya, dan demikian, kita itu mempunyai kepribadian yang kokoh, yang kuat. Emosi kita tidak mudah dipermainkan oleh kejadian-kejadian, oleh isu-isu, oleh fitnah-fitnah. Apalagi sekarang ini banyak zaman fitnah. Zaman fitnah itu udah sampai orang meninggal dunia aja dikerjain, dikempot, dikerjain. Apakah dia Islam atau enggak? Ngapain itu? Orang sudah meninggal aja dikerjain. Jadi kalau kita itu jiwa kita tenang, insya Allah enak. Ya. Jadi langkah kedua, kita mesti memurnikan hidup kita hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Terus langkah ketiga, kita mesti rendah hati. Rendah hati itu gimana? Satu, aku ini siapa sih? Aku ini kan hanya ciptaan Allah. Alam raya ini diciptakan oleh Allah, aku ini ciptaan Allah. Bahkan aku hidup ini, aku tidak pernah minta, tapi diberi oleh Allah. Aku sampai kapan hidupku ini, kita nggak tahu. Ada orang yang berusaha makan hati-hati, fitness dengan baik dan sebagainya, malah cepat meninggal. Kita yang makannya ceroboh dan sebagainya, nggak meninggal. Ada orang yang seperti itu misalnya. Bukan berarti saya mengajak kita ceroboh dalam memperlakukan diri, ya. Tapi bahwa kehidupan ini semua Allah yang mengatur. Tidak ada COVID, kita sakit apa enggak? Kita hanya bisa berusaha. Tetapi coba kurangnya apa para dokter dan ahli tenaga medis? Mereka memang merawat orang-orang sakit, tapi mereka sudah berhati-hati. Tetapi ada saja orang yang terkena. Dan kadang-kadang orang yang bersih, misalnya pejabat kita. Pejabat kita itu kan dari segi keamanan dijaga sana sini, fasilitas itu semuanya serba baik begitu. Tapi bisa juga kena. Jangankan menteri, raja saja ada yang kena, perdana menteri aja kena, ya, perdana menteri Inggris kan kena. Jadi kita itu merasa bahwa kita ini humble di hadapan Allah. Karena kita humble, maka kita mesti jangan merasa sok di hadapan Allah. Merasa sok itu misalnya, salahku tuh menjaga kebersihan nanti tidak sakit. Jangan.
kita tetap berusaha untuk menjaga kebersihan dan sebagainya, tapi tetap kita humble di hadapan Allah. Kalau kita itu memang ditakdirkan oleh Allah tidak kena, bahwa ada orang ngolesi virus di kita, ya nggak akan sakit. Tapi meskipun kalau Allah sudah menentukan bahwa kita kena, bahwa kita tuh jalan-jalan tidak sudah hati-hati, tapi bisa saja kan virus itu bisa berterbangan. Memang itu pakai droplet, tapi droplet yang lembut itu kalau kena angin kan bisa jangkauannya bisa lebih jauh, ya. Nah, lebih lagi merendah diri hati itu gini, Allah itu sebenarnya menciptakan segala sesuatu itu sudah baik. Kalau ada keburukan itu pasti kesalahan kita, Coba misalnya banjir itu salah siapa? Allah itu membuat permukaan bumi ada yang naik, ada yang menonjol ke atas, ada yang cekung ke bawah. Maksudnya Allah baik apa buruk? Bagus. Kalau kita menangkap bahwa itu maksudnya Allah menyediakan cekungan untuk water catchment, untuk tandunan air, sehingga kalau nanti musim kemarau daerah situ masih tetap subur karena masih ada air. Nah, istilah water catchment itu positif, kita ubah menjadi istilah yang negatif. Kita menyebutnya, itu daerah banjir. Kalau daerah banjir itu berarti negatif. Kenapa kita tuh memilih pola pikir itu yang negatif, bukan yang positif? Itu water catchment. Kalau water catchment ya di-preserve, dilestarikan. Tapi oleh kita, bagaimana tanah yang murah ini bisa menjadi mahal? Dibeli, dibikin infrastruktur yang bagus, kemudian bikin rumah-rumah yang mewah, tanahnya menjadi harganya naik berlipat-lipat. Karena apa? Ada kepentingan ego supaya mendapatkan duit yang banyak. Nah, akhirnya menjadi rusak, tanahnya menjadi tidak subur. Apalagi kalau ada hujan, pasti daerah itu menjadi kebanjiran. Itu karena rumahnya bagus-bagus. Ada di daerah Kalimalang itu dulu mulai dari pertama aja namanya pakai Indah. Namanya perumahan itu pakai Indah. Tapi hujan lebat sedikit, banjir. Padahal rumahnya itu kaprinya besar-besar dan bagus-bagus. Ya semacam itu. Nah, kita itu sudah diciptakan oleh Allah dengan mekanisme yang sehat. Dengan mekanisme yang sehat, misalnya kita itu butuh energi. Lalu Allah memberi kita materi energi berupa makanan, minuman, dan sinar matahari. Dan kalau toh kita ada makanan dan minuman, kalau di dalam diri tidak ada selera, ya nggak mau makan. Oleh karena itu, oleh Allah ditanamkan rasa selera. Dikasih rasa selera itu, misalnya ketika kita kekurangan cairan, kita dibuat haus. Ketika makanan sudah habis, kita dibikin lapar, supaya ada drive, supaya ada dorongan, supaya kita makan dan minum, supaya kita sehat. Nah, kapasitas kita kerja, kemampuan kita kerja juga terbatas. Maka oleh Allah dikasih peringatan-peringatan, kamu sudah menggunakan tenagamu cukup banyak. Allah memberi peringatan yang ringan berupa rasa capek, rasa lelah. Mau istirahat enggak? Mau berhenti sebentar enggak? Kalau tidak mau, kerja terus, kasih peringatan yang lebih keras, yaitu dibikin ngantuk. Nah, kalau orang yang misalnya kepinginan egonya tinggi, wah ini mumpung ada lembur nih, duitnya banyak ini, aku harus melek lebih lama, minum kopi yang kental. Kopi nggak cukup, ditambahi pakai si soft drink. Itu katanya dulu saya kalau keluar kota malam-malam, sopir truk itu bilang supaya bisa melek, kopinya ditambah dengan Sprite Pak, itu lebih tahan. Nah, terus akhirnya apa? Overuse, kapasitas kita tuh overuse, terlalu banyak dipakai. Terus peringatan Allah lebih keras, kita dibikin flu.
Kalau flu masih bandel dibikin radang tenggorokan. Kalau radang tenggorokan masih bandel dibikin bronkitis. Terus sakit paru-paru. Kalau masih bandel, ya memang maunya mati. Ya udah dituruti aja. Jadi Allah itu sebenarnya menciptakan kita itu dengan sistem yang bagus. Kalau sistem itu kita penuhi dengan baik, kita tuh sehat. Kalau tidak sehat, salah kita sendiri. Kita mesti cek kesalahan kita di mana. Nah ini virus ini apakah man-made atau natural? Kita nggak tahu, bukan tataran kita. Suara-suaranya memang tuduh-menuduh. Ya, tuduh-menuduh misalnya Amerika menuduh Cina, Cina menuduh Amerika. Kita tidak tahu, itu urusan mereka. Tapi bahwa ini terjadi sampai imbasnya ke Indonesia, berarti Allah membiarkan ini terjadi pada kita. Ini adalah ujian pada Allah dan impact-nya banyak pada kita. Misalnya, di antara kita ada yang duitnya banyak, terus kita merasa hebat dibanding orang-orang. Tapi dengan adanya COVID dan lockdown ini, tiba-tiba duitnya serut habis. Karena apa? Perusahaannya, karyawannya tidak bisa bekerja. Tapi mereka kalau tidak digaji, mereka hilang. Kalau mereka hilang, kita merekrut orang baru lagi itu susah. Merekrut baru lagi misalnya, itu kan betapa banyak orang yang minta tolong PPM, tolong carikan tenaga baru. Itu rekrutmennya itu prosesnya itu panjang. Itu pun setelah dipilih seperti itu, ternyata masih ada kecolongan. Lah kok ini kok bisa diterima itu gimana? Nah, itu mohon maaf ini Bu Reni, kadang-kadang dari 50 orang yang direkrut, 1 atau 2 kan ada yang kecolongan kita itu. Itu pasti ada, misalnya lo ternyata orang ini labil jiwanya, stres. Wah, itu ya siapa yang tahu. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan tidak berani mem-PHK. Terus dikasih kerjaan. Nah ini kan artinya spending terus, tapi income nggak ada. Jadi tiba-tiba orang yang kaya itu serut kekayaannya kurang. Lalu biar menyadari, oh ya Allah, memang rezeki Engkau yang mengatur. Aku selama ini, misalnya ini saya tidak menuduh siapa-siapa ya, sama kali saya bilangnya contohnya saya ini selama ini merasa hebat. Kalau bisnis itu kayak saya operasionalkan dengan kecerdasan yang tinggi, dengan kreativitas, dengan inovasi, dengan agility yang tinggi dan sebagainya, maka semuanya beres. Ternyata kreativitas kita di mana? Banyak yang tidak bisa mengambil tindakan yang cepat. Ya, ada tindakan yang cepat itu, kalau misalnya contoh, kalau saya keliru tolong dikoreksi. Ini kalau PPM kan customernya ada BUMN segala misalnya. Saya dengar misalnya Wijaya Karya ini COVID, tetapi bisnisnya jalan terus. Pada perusahaan konstruksi kan umumnya terhenti, tapi ini jalan terus. Ya karena apa? Ya dia ngerjain tempat-tempat yang diubah menjadi rumah sakit atau menampung orang-orang yang tenaga medis. Nah itu kan menjadi tetap laku. Misalnya lagi ada perusahaan swasta punya mall, tiba-tiba mall itu diubah menjadi rumah sakit untuk COVID. Nah, pasiennya gratis karena dibayar pemerintah, tapi perusahaan tadi kan mendapatkan income dari pemerintah. Nah ini apa itu Bu Reni? Agility ya. Ada agility yang bagus bagi perusahaan itu. Tidak banyak yang seperti itu. Ya, tidak banyak yang seperti itu. Kita mesti rendah hati pada Allah. Ya Allah, saya menyadari deh bahwa rezeki ini memang Engkau yang membagi. Ada yang Engkau beri banyak, ada yang Engkau beri sedikit. Terus kita mengakui kesalahan kita. Kalau kita itu rendah hati, kita mengakui bahwa, kan tadi saya katakan, kalau ada kejadian yang baik itu pasti dari Allah, tapi kalau buruk pasti dari kita. Tadi contohnya misalnya flu. Flu itu salah kita, karena kita mengoveruse atau mismanage diri kita sendiri. Akhirnya kita sakit. Maka kita mengakui, ya Allah, ini kesalahan kami. Kami yang saya maksud ini manusia secara kolektif ya.
misalnya memang betul-betul ini man-made, apakah itu dari Amerika atau dari Cina, mereka kan manusia di hadapan Allah. Manusia ini kan kelompok kita. Jadi kita mohon ampun Allah, kenapa di antara kita ini ada yang suka berantem? Kenapa ada yang suka berantem? Mohon maaf saya bilang suka berantem itu karena kan ada trade war, perang dagang. Wah ini kemudian sekarang ini makin berlanjut ini karena Cina memutuskan memakai semuanya pakai kartu dan pakai yuan. Kemudian ini berarti dolar itu penyangganya itu menjadi berkurang. Nah berkurangnya itu lawannya Cina. Ketika Irak itu membuat transaksi minyaknya dengan menggunakan selain dolar, itu saja Irak langsung dibom. Nah Irak kan negara kecil. Nah ini Cina. Maka pengaruhnya terhadap ekonomi nanti kira-kira akan besar. Nah ini kan kita lalu, ya Allah, kenapa di antara kami manusia ini ada yang suka berantem dengan cara begini begitu? Ya Allah, ampunilah kami. Ya. Nah, ada Al-Quran itu yang menyatakan begini di surat 8 ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat 8 ayat 33. Itu ada dua statement. Statement yang bagian belakang itu Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka mau mohon ampun. Ya, selama mereka mau mohon ampun. Oleh karena itu kalau kita rendah hati, kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah ini kesalahan kami, ampunilah kami. Mudah-mudahan kita tidak disiksa atau tidak lebih parah dari sini dan mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, terus ujung-ujungnya adalah kita berharap kita itu ridho kepada Allah bahwa diatur semacam ini. Kalau ada kejadian apapun, termasuk wabah ini, meskipun ini man-made, seandainya itu man-made, tapi kalau itu terjadi kan tidak lepas dari qudrah dan iradahnya Allah. Qudrah itu kekuasaan, iradah itu kehendak. Bahwa semuanya kejadian ini atas kekuasaan Allah. Kita itu sering mengakui la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada rekadaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah atau dengan pertolongan Allah. Artinya, kejadian ini tidak mungkin terjadi kalau tidak dibiarkan oleh Allah. Saya kalau pakai bahasa Arabnya itu biiznillah. Kalau di bahasa Indonesia kan pakai izin, itu artinya menjadi tidak tepat. Karena izin bahasa Arab tidak sama dengan izin bahasa Indonesia. Kalau izin bahasa Indonesia itu artinya sama dengan memberi permisi atau merestui. Padahal izin dalam bahasa Arab tidak harus berarti merestui. Kalau bahasa Inggris mungkin lebih gampang memakai kata let. Allah lets this disease happen. Allah lets this pandemic happen. Allah membiarkan pandemi ini terjadi. Nah, kalau Allah membiarkan itu berarti tidak lepas dari kekuasaan Allah. Nah, ketika ini dibiarkan oleh Allah terjadi, tidak mungkin Allah tidak punya tujuan. Kalau ada orang menganggap Allah tidak punya tujuan, itu berarti menganggap Allah gila. Coba yang saya sering kasih contoh. Kalau ada orang senyum-senyum tanpa tujuan, dia ngapain senyum? Ya, senyum sendiri. Artinya apa itu? Gila. Itu kalau ada orang bilang Allah membuat ini tanpa tujuan, ya udah kebetulan aja. Oh, itu sama dengan menganggap Allah gila. Enggak. Allah tidak gila. Pasti Allah punya tujuan. Mungkin tujuannya itu rearrange the world. Manusia mereka daya dengan cara misalnya bagaimana ini kita bisa menciptakan new order of the world. Ya. New order of the world. Itu kan PBB sudah membahas itu tuh.
Di dalam membangun New Order of the World itu termasuk depopulation, mengurangi populasi. Wallahu alam, apakah ini bagian dari usaha depopulasi atau bukan, kita tidak tahu. Ya kalau misalnya dikatakan ada yang mati, jumlah yang mati karena COVID itu tidak jauh sekali, jauh lebih kecil dibanding orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau dari segi statistik jumlahnya tidak banyak. Orang yang mati karena COVID mungkin jauh lebih kecil daripada orang yang mati karena TBC misalnya atau karena malaria. Jadi dari segi statistik itu sebenarnya tidak begitu banyak. Cuma kalau kita bilang itu kecil, itu nanti dianggap kita tidak manusiawi. Ya. Tapi bahwa itu manusia berusaha untuk mengurangi populasi, depopulation. Apakah ini bagian itu atau tidak? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Tapi Allah mempunyai cara sendiri. Misalnya ini bagian dari pengurangan populasi. Ya, Allah kan suka mengurangi populasi itu dengan berbagai cara. Kalau binatang dikasih predator. Dengan ada predator, maka populasi kijang, rusa, atau kambing, atau apa itu di hutan menjadi jangan terlalu banyak. Terlalu banyak tikus, Allah ngasih ular untuk mengkonsumsi tikus. Itu Allah punya cara sendiri-sendiri bagaimana mengurangi populasi. Nah, Allah pasti punya tujuan. Tujuannya apa kita yang tidak tahu. Ya mungkin bisa meraba-raba, menerka-nerka, tapi kita tidak bisa mewakili Allah. Oleh karena itu kita ridho, kita rela, ya udah terserah engkau Allah, engkau punya tujuan, engkau punya program. Kewajiban saya berhati-hati. Kan Allah mengatakan di surat 13 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib yang ada pada suatu masyarakat sampai masyarakat itu mau mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya nasib seseorang itu miskin, dia kepengen kaya. Supaya kaya gimana? Ubah dulu dong mentalnya. Mentalnya diubah dulu. Kalau dia belum mengubah mentalitasnya, ya tidak akan berubah. Nah, ini ada wabah semacam ini. Kita mesti coba mengubah pola kehidupan kita ini, terus kemudian kita proteksi diri menjadi lebih baik dan sebagainya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita tidak akan terkena ini. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kita pasrahkan kepada Allah sambil kita sabar itu artinya tetap menekuni perintah-perintah Allah dan tidak melanggar. Maka mudah-mudahan pahalanya besar. Pahalanya besar itu seperti hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya oleh istrinya Aisyah tentang wabah itu apa? Rasulullah menjawab bermata dua. Ya, kalau ini bermata dua itu istilah saya. Jadi kan saya bilang semuanya itu terjadi dari pembelahan, berarti ada positif dan negatif. Wabah ini bermata dua. Di satu sisi itu siksaan, tapi di sisi lain itu rahmah, kasih sayang Allah. Ketika Rasulullah mengatakan siksaan, Rasulullah tidak menguraikan jauh, hanya mengatakan siksaan yang menimpa orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Rasulullah mengatakan rahmah untuk siapa? Rahmah untuk orang yang beriman, yang mereka itu sabar dan mau menyerahkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah dengan cara orang yang berada di daerah wabah jangan keluar. Orang yang berada di luar daerah wabah jangan masuk. Nah, itu dijaga. Kenapa? Kalau kita itu di daerah wabah, kalau kita keluar itu bisa membahayakan orang di luar daerah. Dan orang yang dari daerah luar yang bersih masuk, ya dia bisa kena. Jadi
ketika kita stay di Jakarta, stay di rumah, itu sebenarnya kita itu melindungi orang lain. Di samping melindungi diri sendiri. Jadi kita jangan terlalu ego, pikirannya jangan terlalu ego. Melindungi diri sendiri plus melindungi orang lain. Nah, kita ini kan telat. Kita itu telat. Di lockdown tetapi transportasi antar kota jalan terus. Baru sekarang ini belakangan itu dihalang-halangi. Telat. Penerbangan domestik dilarang, tetapi penerbangan internasional tetap jalan. Loh, itu namanya bukan lockdown. Nah, coba oke dah, itu mudah-mudahan nanti kita akan menjadi lebih baik. Nah, kalau ada orang yang mau bersabar dengan mengharapkan pahala dari Allah, stay di rumah, stay di kota itu dengan pasrah, dengan keyakinan bahwa kalau memang aku kena, aku menghindar kemanapun tetap kena. Tapi kalau aku memang ditentukan oleh Allah tidak kena, apapun yang terjadi saya tidak akan terkena. Nah, orang semacam ini kalau kemudian mati, matinya mendapatkan pahala yang besar seperti orang mati syahid. Orang mati syahid itu besok di akhirat tidak usah diminta pertanggungjawaban, langsung masuk surga. Siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa? Dosa kita banyak dan menumpuk, besar-besar mungkin. Tapi kalau kita dapat pahala yang besar seperti itu, udah dihapus semuanya, udah sana silakan masuk surga. Ya. Jadi kita tidak tahu, makanya kita tidak perlu takut mati. Ya kalau memang sewaktunya mati ya mati. Terus kita siap-siap apa yang harus dilakukan oleh keluarga kita supaya semuanya beres. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menghadapi COVID ini dengan jiwa yang tenang, dengan pasrah kepada Allah, dan kita di lahiriahnya kita sehat, batiniahnya kita mendapatkan pahala yang besar, dan besok di akhirat kita bisa masuk surga. Oh, mohon maaf ini saya terlalu lama ini. Saya terlalu lama, masih ada sisa 14 atau 15 menit. Silakan kalau ada yang komentar atau bertanya. Silakan Bu Reni. Terima kasih Pak Riksa. Ya. Sudah Bapak, apakah ada yang mau bertanya pada Pak Riksa? Silakan. Training. Yang mana? Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand. Tadi mau nanya tapi kok lupa ya. Pak Toha aja ini tadi Pak Toha. Oh iya. Enggak. Ya Pak Toha. Enggak Pak. Oh nggak ada. Ya. Siapa yang ada yang bertanya? Dapat dari YouTube ya. Ya. Dapat dari YouTube ya banyak nih. Itu kan kalau kan. Kalau nggak ada, bagaimana Bu Maharsi komentar? Wah, barangkali ada tambahan ilmu dari Bu Maharsi dari segi psikologi. Bu Maharsi? Nina. Ya. Komentar apa ya? Ya dari segi ilmu jiwa kan, supaya kita itu bertambah ilmu. Siapa tahu saya tadi ngomongnya ada yang salah. Enggak Pak, oke Pak, udah oke Pak, pas dulu Pak, pas. Ya. Oke banget Pak. Saya sedikit aja Pak, tadi saya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Riksa tadi, benar sekali bahwa kalau menghadapi COVID ini kita memang tidak perlu nyari-nyari siapa sih penyebab dan sebagainya. Itu yang tadi bukan porsi kita. Ya. Memang kita lebih ke arah harusnya kita cari solusi apa yang harus kita lakukan, dan ini jawabannya semua harus bersyukur, harus bersabar, ridho, ya pasrah. Itu memang jadi lebih ke arah ke depan bukan ke belakangnya penyebabnya gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah ini Bu Nuni kan ahli problem solving. Nanti saya pakai buat contoh Pak. Oh begitu. Terima kasih Pak Riksa. Ya terima kasih Bu Nuni. Ya.
Ada lagi? Oh, berarti saya boleh sedikit nyambung dari Bu Nuni ya Pak ya? Oh iya, boleh. Ini mungkin sharing aja Pak, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ini kemarin kami di PPM itu kan juga sempat melakukan survei terkait pandemi ini. Nah, jadi makasih banget Bu Nuni tadi menjadi bridging. Mungkin udah kelihatan di layar ya? Ya. Nah, ini kemarin hasil survei kami, ternyata kami dapat respondennya itu 2.530 responden. Karyawan di beberapa wilayah di Indonesia, itu ternyata 1 dari 3 responden itu memang cenderung melakukan coping maladaptif. Jadi pada saat mereka stres tuh, cara penyelesaian stresnya tuh kurang efektif gitu. Jadi harusnya kita melakukannya yang adaptif, tapi ternyata banyak yang juga yang maladaptif. Dan ini justru menyebabkan masalah lebih lanjut. Dan 43% dari yang melakukan coping maladaptif itu bentuknya adalah menyalahkan pihak lain. Nah, jadi mungkin nyambung juga tuh sama yang disebutkan oleh Bu Nun gitu, bahwa memang kita punya kecenderungan kayaknya ya untuk sering menyalahkan pihak lain, baik itu pemerintah, kemudian orang-orang lain yang menurut kita nggak nurut gitu. Jadi tanpa kita sadari itu hanya wasting energy kayaknya. Gitu. Dan jumlahnya lumayan ya, 1 dari 3 gitu. Oh, iya. Dan kalau juga kemarin hasilnya juga dari sini tuh ada 80% dari kita tuh mengalami gejala stres. Oh, besar sekali. 80% responden itu mengalami gejala stres, bervariasi dari sedang hingga berat memang. Gitu. Dan ini mungkin sedikit profilnya, perempuan lebih banyak daripada laki-laki, kemudian usia 26 sampai 35 juga yang paling tinggi. Menurun sebenarnya mungkin semakin matang, semakin berserah diri sama Yang Maha Kuasa, jadi gejala stresnya lebih rendah dibanding usia ini. Ini aja sih Pak mungkin yang sedikit saya tambahkan untuk menunjang juga tadi statement sebelumnya. Kira-kira yang saya sampaikan tadi itu bisa nggak mengurangi stres? Iya, karena itu coping adaptif sebenarnya masuknya. Ya. Jadi kan tadi ada coping yang adaptif, ada yang maladaptif. Coping yang adaptif itu, nah ini kalau ini memang hanya yang dilakukan oleh responden. Tetapi ini meyakini bahwa ada hikmah di balik pandemi ini, sebenarnya masuk coping adaptif. Jadi di sini di survei ini sih 78% responden yang melakukan coping adaptif melakukan ini gitu Pak, meyakini bahwa dari ini memang merupakan salah satu coping yang cukup adaptif, karena jadi kayak kita tadi akhirnya kalau udah menyadari bahwa kemungkinan ada makna dan hikmah dari kejadian ini, langkah yang kemudian bisa kita lakukan lebih ke arah yang positif gitu. Dan mungkin kita ya udah deh, kalau memang ini kira kita mungkin lebih hati-hati, lebih menjaga kesehatan gitu ya. Tapi juga jadi nggak kemudian nggak bisa tidur, karena tadi tetap ada pemikiran bahwa ya mungkin segala sesuatu kan sudah diatur. Kalau saya udah ngejaga dan saatnya diambil, ya memang udah kehendak keluar, itu salah satu bentuk coping yang adaptif. Terima kasih. Ayat-ayatnya sebenarnya kan minggu lalu beberapa sudah saya sampaikan ya. Kalau nanti dibutuhkan lagi ayat-ayatnya, semua yang saya sampaikan itu dasarnya adalah ayat Al-Quran. Jadi saya berusaha untuk tidak menyimpang dari Al-Quran. Soal ilmu pengetahuan saya merasa tidak punya keahlian. Maka kalau ada yang komentar seperti tadi Bu Nuni, beliau kan dosen ahli problem solving. Ada komentar, ini Bu Nuni, Nina Maharsi, ya ini ahli psikologi. Nah ini kalau ada yang lain bisa komentar lagi, maka kita akan senang sekali sehingga pertemuan kita ini menjadi kaya gitu.
Ada lagi yang komentar? Bu Bianti, oh Bu Bianti psikolog juga ini, ahli personalia nih. Ada komentar Bu Bianti? Enggak sih Pak Riksa, tapi memang dari beberapa kegiatan coaching yang saya ikutin sama satu perusahaan di situasi COVID ini, ya rasanya sudah digambarkan pula dengan hasil survei dari PPM itu. Ya memang karena adanya perubahan yang mendadak, adanya kegiatan-kegiatan baru yang selama ini tidak dilakukan, dan juga ditambah juga kecemasan karena beberapa kan masih melakukan kegiatan keluar rumah juga karena tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Iya. Jadi nggak apa-apa sih, bagus sih Pak Riksa. Ya, terima kasih. Jadi saling menunjang, dan memang mungkin dengan kita kembali kepada Al-Quran, dengan kita kembali kepada pasrah, mohon ampun, ya mestinya bisa mengurangi stresnya. Ya, amin. Ya, boleh nggak kita mengundang Pak Toha? Pak Toha Muhaimin ini dokter. Ya, beliau ini adiknya mantan Menteri Kependidikan Yahya Muhaimin. Mohon maaf Pak Toha, saya memperkenalkan Pak. Silakan komentar Pak. Saya angkat tangan nih Pak. Terima kasih. Salam kenal Pak Toha, salam kenal. Iya, sama-sama. Dari ajak Pak Riksa, jadi ya, alhamdulillah sudah waktu. Ya. Jadi terima kasih Pak Riksa. Ya, Pak. Saya diikutkan dalam pengajian yang sangat baik ini. Mungkin kayak apa yang mendidik dari segi kedokteran Pak? Ya, dari segi kedokteran ini memang ini penyakit yang baru ya. Semua masih serba kebingungan ya, bagaimana mengakhiri wabah yang mendunia ini, pandemi itu artinya wabah yang seluruh dunia, dan yang baru kita tahu ini kan justru negara yang paling maju, yang dianggap paling maju, Amerika, itu malah yang paling banyak tentunya. Nomor satu itu paling banyak, nomor satu penderitanya, kematiannya juga itu. Mereka juga bingung mungkin ya kenapa bisa begitu. Kalau di Indonesia, kalau dilihat dari proporsi penduduknya sih masih kecil sekali, karena kita punya penduduk kurang lebih 270-an juta. Nah, itu kalau sebagai menyebutnya bagian besar kan kejadiannya bagian kecil ya. Kita kan cuma kalau nggak salah terakhir berapa? Jumlah kasus kita mendekat, saya lupa berapa ribu ya sekarang itu, 1000 lebih kan ya. Ya, 1100 kalau nggak salah. Jadi 0,0. Yang jadi masalah sekarang kan yang sedang diperlibatkan di Jakarta ini sudah kemarin beberapa hari yang lalu sudah kelihatan turun, tapi sekarang atau mendadak naik lagi gitu. Nah, kalau di Jakarta kemarin turun dalam beberapa hari, tapi yang di luar Jakarta naik gitu, karena itu tadi Pak sudah banyak orang yang pergi keluar dari Jakarta. Jadi nanti kita malah diperkirakan akan terjadi gelombang kedua waktu mereka akan kembali, kalau sebagian kembali lagi. Jadi itu lagi bingung mau dibuka lagi apa enggak gitu. Gelombang kedua ini nanti diperkirakan akan terjadi terutama pada penduduk yang padat gitu katanya. Itu yang jadi kita khawatir. Saya juga termasuk khawatir karena itu saya ngikutin work from home itu sudah satu setengah bulan ini ya. Ngajar masih tetap ngajar tapi dari rumah, ujian juga. Ya, untuk menghindari lah kita berusaha kalau keluar dari rumah terpaksa ya harus pakai masker. Ini yang akan merubah kondisi kehidupan dan kebiasaan saat mulai sekarang mungkin. Jadi kehidupan baru itu mungkin nanti akan terjadi hampir setiap hari itu orang yang banyak
masker. Nah, sebelum datang COVID ini kan sudah mulai banyak orang pakai masker, tapi itu menghindari polusi biasanya. Ya. Jadi kalau ini kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan ini meningkat, mungkin nanti akan lebih cepat teratasi. Cuman kalau kita lihat kan, meskipun di Jakarta ada PSBB yang lumayan ketat, tapi kalau kita lihat termasuk di kampung-kampung itu masih banyak orang berkumpul gitu, dan itu kan jadi virus ini kan berpindah ke satu orang ke orang lain melalui berkumpul gitu. Makin banyak sering berkumpul atau makin banyak sering bersentuhan dengan kontak dengan benda-benda yang orang banyak itu. Jadi itulah yang mudah-mudahan kita semua bisa terhindar ya dari banyak sudah teman saya yang dokter sih udah 4 orang, banyak satu kelas itu meninggal. Ya, jadi takut juga itu. Kemarin malah dekan fakultas kedokteran UI itu juga kena, Pak. Sekarang sudah sembuh alhamdulillah. Diperawat sampai 21 hari. Jadi kita berdoa tapi dengan petunjuk dari Pak Riksa tadi mengatasi dengan tadi keagamaan yang mudah-mudahan kita. Saya kira itu adalah, mohon maaf kalau saya kurang. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan yang akan datang, hari Rabu yang akan datang, kira-kira kita sebaiknya membahas apa? Kalau ya. Sebentar, ada yang mau nanya, Pak. Apa silakan, itu? Pak. Ya, silakan. Ada yang mau nanya siapa nih? Saya nggak tahu namanya siapa di sini. Namanya R1S 0608. Ini siapa nih? Nggak ada. Ini pijit ya? Kenapa? Pijit kali. Mau kepijit. Oke. Ya, kalau nggak ada, kita kira Rabu yang akan datang kita masih ketemu lagi. Insya Allah. Kalau mau ketemu lagi, kira-kira kita membahas apa? Masih yang relevan dengan COVID. Oh. Mungkin ini Pak, zakat mal atau zakat fitrah yang dipercepat itu loh Pak. Oh gitu. Ya, zakat, sedekah gitu ya. Ya udah, kira-kira yang sebaiknya kita beri gitu-gitulah Pak. Ya. Saya sedang kebingungan itu juga. Ya udah, jadi kita secara umum dulu membahas tentang sedekah dan zakat. Nanti kalau ada yang spesifik kita tanyakan gitu ya. Ya, insya Allah. Bu Reni, cukup? Cukup Pak rasanya Pak. Ya. Doanya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah pembahasan kami ini sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membimbing kami dalam kehidupan ini, ilmu yang membuat kami makin hari makin dekat denganmu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Ampunilah semua kesalahan kami dan bimbinglah kami selalu agar kami selalu mengikuti jalan yang benar, jalan yang baik dan Engkau ridhoi. Ya Allah, pereratlah persaudaraan kami, hilangkanlah rasa dendam di antara kami, jadikanlah kami sahabat-sahabat yang baik, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.